Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat ini kalian dapat menerima materinya di kelas 7 semester ganjil. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Kemudian, terdapat sebuah garis bilangan yang di dalamnya memuat bilangan cacah, yaitu ada bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat negatif. Nah, dari ketiga bilangan ini adalah yang termasuk ke dalam bilangan bulat seperti itu. Adapun pengertiannya bilangan bulat sebagai berikut. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Nah, kemudian di sini juga terdapat macam-macam dari bilangan bulat, yaitu ada bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Kenapa bilangan bulat positif tidak dituliskan? Karena di sini sudah jelas bilangan bulat positif itu adalah termasuk ke dalam bilangan cacah, sehingga bilangan bulat positif tidak perlu lagi dituliskan di dalam bagian kotak ini. Selanjutnya di sini terdapat beberapa bilangan, yaitu ada 1/2, 21/3, 20%, dan 0,5. Kemudian, apakah bilangan di atas merupakan bilangan bulat? Nah, coba menurut kalian apa jawabannya? Silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, kemudian di sini ada aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita itu belajar bilangan bulat tidak hanya sekedar belajar dalam teori pembelajarannya saja, tetapi bilangan bulat juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini saya mencontohkan ada termometer. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu ya. Dicontohkan di sini bagaimana Reha menuliskan suhu hasil pencatatan termometer titik didih air 100 derajat Celcius dan suhu 17 derajat Celcius di bawah titik beku air. Oke, mohon maaf di sini 0 atau O besar ini adalah derajat ya. Saya ada salah pengetikan. Kemudian, untuk menuliskan atau merubahnya ke dalam bilangan bulat dapat ditulis sebagai berikut. Nah, suhu hasil pencatatan termometer titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian, suhu di bawah titik beku air negatif 17 derajat Celcius. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang warna biru ini adalah dia bernilai positif. Ya, bernilai positif karena dia tidak di bawah titik beku air. Kalau ada kata di bawah, misalkan di bawah titik beku air atau di bawah permukaan tanah, itu berarti nilainya memiliki nilai yang negatif, gitu ya. Sementara di sini dikatakan bahwa suhu 17 derajat Celcius di bawah titik beku air. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya dalam bentuk bilangan bulatnya seperti ini. Negatif 17 derajat Celcius. Dia bernilai negatif karena di bawah titik beku air. Itu ya, harus digarisbawahi kata di bawahnya itu bernilai negatif seperti itu. Nah, yang kedua, ada menara BCA di sini. Nah, ini gambarnya sangat tinggi sekali. Kemudian, seorang arsitek membuat menara BCA dengan tinggi sebenarnya adalah 324 meter. Wow, sangat tinggi. Nah, gimana cara kita mengubah ke dalam bilangan bulatnya? Oke, seperti ini. Ketinggian menara BCA itu sama dengan 324 meter. Di sini berwarna biru, ini artinya bernilai positif karena dia ada di
atas permukaan tanah ya. Kalau dia ada di bawah permukaan tanah, maka nanti untuk penulisan bilangan bulatnya itu bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, contoh yang ketiga ada klasifikasi zona laut. Nah, ini ada gambar zona lautnya, ada zona litoral, itu 0 meter, kemudian zona neritik 200 meter, kemudian zona batial 1800 meter, zona abyssal lebih dari 1800 meter. Nah, ini daratan sudah jelas, kemudian permukaan lautnya, dan ini dasar laut. Oke, gimana caranya kita mengubah penulisan zona ini semua ke dalam bilangan bulat? Nah, oke, kita bisa lihat di sini penulisan bilangan bulat. Zona litoral 0 meter permukaan laut ya. Karena di sini kita lihat zona litoral itu ada di permukaan laut sebesar 0 meter, maka penulisannya adalah 0 meter. Nah, ini warna biru itu artinya bilangan positif. Seperti itu ya. Selanjutnya ada zona neritik. Nah, zona neritik di sini ada 200 meter, tetapi dia ada di di bawah permukaan laut ya. Nah, sehingga zona neritik ini dia bernilai negatif karena dia zona neritik 200 meter di bawah permukaan laut, atau seperti ini penulisannya, min 200 meter gitu. Kemudian ada zona batial. Nah, kita lihat di gambarnya di sini. Ada zona batial. Zona batial ini terletak juga di bawah permukaan laut sebesar jauhnya 1800 meter kedalamannya. Nah, sehingga kita dapat menuliskan ke dalam bilangan bulatnya seperti ini. Min 1800 meter. Dia bernilai negatif karena di bawah permukaan laut. Seperti itu. Yang terakhir ada zona abyssal. Zona abyssal di gambar ini kedalamannya itu lebih dari 1800 meter. Berarti ini melebihi zona batial ya, lebih dalam lagi. Nah, karena masih di bawah permukaan laut, maka untuk mengubah ke dalam bentuk bilangan bulatnya seperti ini. Lebih besar negatif 1800 meter. Nah, seperti itu untuk penulisan bilangan bulat dari aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, saya punya contoh lagi yaitu mengukur berat badan. Misalkan berat badan saya 52 kilo. Nah, sehingga yang 52 kilo itu bernilai positif ya, seperti itu. Oke, selanjutnya apa ini? Oh, di sini kalian diharuskan mencari lagi apa saja yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari mengenai bilangan bulat ya. Coba kalian cari lagi apa saja yang menurut kalian dapat diaplikasikan pada materi bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Gitu. Kemudian ada pengurutan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini ada perintahnya, urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil ke terbesar. Nah, nomor 1 ada 1/2, 1/2, 20%, dan negatif 2. Nah, gimana caranya untuk kita mudah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar? Nah, caranya seperti ini. Kita ubah dulu bilangan pecahan ini dan bilangan persen ini ke dalam bilangan desimal seperti ini ya. Di sini coba kita lihat. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 0,5.
Kemudian 21/2 atau 5/2 ini kan pecahan campurannya. Kalau kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa sehingga didapatlah 5/2. Artinya 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Nah, selanjutnya ada bilangan persen, yaitu 20%. Itu artinya 20/100 atau 20 dibagi 100 ya. 20 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,2. Nah, kemudian ada bilangan negatif di sini yaitu -2. Tetap saja kita tulis -2. Nah, setelah diubah ke dalam pecahan desimal, ke dalam bilangan desimal dan bilangan bulat seperti ini, maka kita dapat mudah mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Oke, jadi seperti ini jawabannya. Negatif 2, 20%, 1/2, dan 21/2. Karena negatif 2 itu sudah jelas bilangan bulat, maka kita tulis terlebih dahulu karena dia memiliki nilai yang paling kecil. Kemudian 20%, di sini ada berapa 20% itu? 0,2. Nah, berarti ini adalah kedua yang paling terkecil. Selanjutnya ada 1/2. 1/2 ini adalah 0,5. Maka kita tulis ketiga dari urutan bilangan terkecil. Yang terakhir yaitu ada 21/2, yaitu 2,5. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk memudahkan kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, misal dari yang terbesar ke terkecil, maka kita rubah dulu ke dalam bilangan seperti ini, bilangan desimal, bilangan bulat seperti ini ya, agar sudah terlihat jelas bahwa oh iya ini yang terkecil, maka kita tulis duluan. Oh iya ini yang terbesar, maka kita tulis seperti itu ya. Oke. Yang kedua contohnya ada 4, 3/2, 18%, dan negatif 4. Nah, maka kita ubah lagi ke dalam bilangan bulat. 4, karena 4 sudah bilangan bulat, maka tidak perlu dirubah. Kemudian 3/2 itu artinya 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,5 ya. Kemudian ada 18%. Itu artinya 18/100 atau 18 dibagi 100 yang hasilnya adalah 0,18 ya. Kemudian ada -4. -4 ini sudah dalam bentuk bilangan bulat, maka kita tidak perlu lagi merubahnya. Nah, seperti ini ya susunan dari soalnya. Ada 4, 1,5, 0,18, dan negatif 4. Tapi kita untuk mengisi bilangan dari yang terkecil ke terbesarnya itu dengan menggunakan formasi seperti soalnya ya. Kalau 3/2 ya sudah tulisnya 3/2, jangan 1,5. 18%, tulisnya 18%, jangan 0,18 ya, seperti itu ya. Oke, maka sekarang kita dapat mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Coba, menurut kalian yang terkecil itu yang mana dulu? Oke, -4, betul. Selanjutnya 0,18 itu adalah 18%. Iya. Selanjutnya ada 3/2 dan 4. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini masih ada satu contoh soal, yaitu ada -2, -4, 4, dan 38%. Nah, dari ketiga angka ini, -2, -4, dan 4 itu sudah membentuk bilangan bulat ya, maka kita tidak perlu merubahnya. Yang akan kita rubah adalah 38% ini. Nah, agar kita dapat memudahkan untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti ini, -2, -4, dan 4 itu masih tetap. Kemudian ada 38%-nya itu artinya 38 dibagi dengan 100. Hasilnya 0,38. Nah, maka kita dengan mudahnya dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil, yaitu ada -4, -2,
38%, dan 4. Nah, seperti itu ya teman-teman, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, ataupun bisa dari yang terbesar ke terkecil. Langkah pertamanya untuk memudahkan tadi yang saya bilang, merubah dulu ke dalam bilangan bulat seperti itu. Kalau ada bilangan pecahan campuran, pecahan biasa dan persen, kita rubah dulu ke dalam bilangan bulat seperti ini agar mudah terlihat mana yang terkecil, mana yang terbesar seperti itu ya. Semoga kalian semua paham untuk materi mengurutkan bilangan bulat ini. Nah, di sini ada pemahaman diri untuk kalian. Soalnya urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar ke terkecil ya. Kebalikan dari contoh soal tadi, kalau contoh itu dari yang terkecil ke terbesar, sekarang untuk latihan kalian itu diminta dari yang terbesar ke terkecil. Nah, ini soalnya ada berapa soal? Coba kita lihat. Sepertinya ada 5 soal ya. Coba sebentar. Nah, ini soalnya untuk latihan kalian agar kalian lebih paham, lebih mengerti kalau sudah diberikan latihan ya. Oke, seperti ini silahkan dikerjakan untuk latihannya. Oke, selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini kita sudah memasuki operasi penjumlahan pengurangan. Nanti setelah itu ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Yang pertama, di sini ada operasi penjumlahan pada bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan juga ya. Di dalam penjumlahan itu ada yang dinamakannya sifat-sifat. Yang pertama, ada sifat komutatif ya. Jika di sini saya memiliki A ditambah B, itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A ya. Ini artinya bisa dibolak-balik. Ini akan saya berikan contohnya saja. Di sini ada 5 ditambah min 3 itu kan hasilnya 2. Akan sama dengan min 3 ditambah 5. Hasilnya sama saja 2. Jadi sifat komutatif ini berlaku di dalam penjumlahan, sifat penukaran ya. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Jadi di sini ada 3 suku. Ini suku pertama A, suku kedua B, suku ketiga C. Nah, jika ada bentuk seperti ini, A ditambah dalam kurung B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, ini saya berikan contohnya. Di sini ada 7 ditambah min 2 ditambah 9. Ya, yang di dalam kurung kan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini 7-nya diturunkan, kemudian min 2 ditambah 9, itu hasilnya 7. Nah, 7 ditambah 7 sama dengan 14, seperti itu. Coba kita sekarang lihat ke sebelah kanan. Di sini yang di dalam kurungnya itu A ditambah B, 7 ditambah min 2. Kemudian ditambah lagi dengan 9. 7 ditambah min 2 hasilnya 5. 5 ditambah lagi dengan 9, ini diturunkan ya, hasilnya akan sama dengan ruas kiri, yaitu 14. Seperti itu ya. Jadi sifat asosiatif ada di dalam penjumlahan. Nah, yang selanjutnya ada tertutup. Sifat tertutup dalam penjumlahan itu sangat berlaku ya. Maka apabila bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, itu hasilnya akan bilangan bulat juga. Itu namanya sifat tertutup. Kemudian apabila 5 ditambah min 3 itu hasilnya 2. Ya, sudah jelas 2. Nggak mungkin min 2, nggak mungkin 1. Nah, itu juga yang dinamakan tertutup ya. Jadi hanya ada memiliki satu jawaban. Tuh. Selanjutnya ada inverse.
Nah, inverse itu adalah kebalikan ya. Jika ada A ditambah kebalikannya apa? Yaitu min A, gitu, lawan. Jika ada A itu kan kalau positif lawannya negatif ya. Maka di sini positif A ditambah negatif A sama dengan 0 ya. Kemudian ada negatif A, lawannya apa? Yaitu positif A. Negatif A ditambah A sama dengan 0 juga seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Kan kalau positif 7 lawannya negatif 7. Negatif 3 lawannya 3. Positif 3 seperti itu ya. Maka ini semua hasilnya 0. Itu yang dinamakan dengan sifat inverse, lawan. Nah, yang selanjutnya ada identitas dari penjumlahan. Kalau ingat ya, perlu kalian ingat, identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Ya, nanti di dalam perkalian juga ada identitas perkalian. Nah, jadi identitas itu adalah, ini di sini saya ada kesalahan penulisan ya. A ditambah 0 ini sama dengan harusnya A jawabannya. Kemudian 0 ditambah A juga A jawabannya, bukan 0. Ini mohon maaf, ini mungkin saya ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi ini harusnya A ya. Ini A, ini A. Jadi itu adalah sifat identitas ya. Nah, ini adalah identitasnya sebagai 0, ini juga sebagai 0 yaitu identitasnya. Nah, di sini saya memiliki contohnya yaitu 5 ditambah 0 hasilnya 5, kemudian 0 ditambah 2 hasilnya 2. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada contohnya. Dicontohkan dalam suatu garis bilangan. Nah, ada panah yang berwarna orange, ada warna biru, dan ada warna merah. Nah, kenapa ini panahnya semua mengarah ke kanan? Ya, ini berarti bilangan tersebut bernilai positif. Ya, jika panahnya semua mengarah ke kanan, itu berarti memiliki bilangan positif. Tapi sebaliknya, jika panahnya mengarah ke kiri, itu berarti dia bernilai negatif ya. Jika panah ke kanan positif nih, jika panah ke kiri maka negatif. Nah, kalau dilihat dari panah ini, maka kita dapat menganalisis. Karena ini panahnya ke kanan, maka kita hitung ada berapa langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 5. Berarti positif 5. Kemudian panah biru ada berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, karena ini positif, sama-sama positif, maka dijumlah. 5 ditambah 3 hasilnya adalah yang bawah. Ini adalah sebagai hasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi betul 5 ditambah 3 itu hasilnya 8. Ini kenapa hasilnya dari 0 sampai 8? Karena titik awal dari panah orange itu dari 0, dari titik 0. Kemudian berhentinya panah biru ada di 8, sehingga hasilnya 8. Nah, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini ada contoh lagi. Min 12 ditambah 15. Oke. Di sini kita memiliki dua konsep untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep yang pertama, apabila ada salah seperti ini, maka kita lihat angka yang terbesar. Dari 12 dan 15 itu yang paling besar kan 15. Maka 15 ini bernilai positif atau negatif. Ternyata bernilai positif nih 15-nya. Maka nanti hasilnya juga pasti positif.
ya. Nah, di sini kan positif nih, 3. Sehingga kita dapat menguranginya, 15 dikurangi 12. Hasilnya adalah 3. Seperti itu. Oke, konsep yang kedua, seperti dulu waktu saya masih sekolah, itu saya diajarkannya konsep hutang piutang seperti seperti itu kata gurunya. Jadi kalau negatif itu hutang, kalau positif itu bayar. Nanti hasilnya kalau dia masih hutang berarti bernilai negatif, kalau dikembalikan masih ada kembaliannya itu bernilai positif. Oke, contohnya seperti ini. Min 12 itu berarti saya memiliki hutang 12. Ya, karena min tadi kan hutang. Jadi, saya memiliki hutang 12. Kemudian ditambah 15. Ini artinya saya bayar 15. Nah, coba saya memiliki hutang 12, kemudian bayar 15. Jadi saya masih hutang atau mendapatkan kembalian. Kalau masih hutang, berarti nanti hasilnya itu negatif. Hutangnya berapa lagi? Kalau mendapatkan kembalian, berarti saya masih bernilai positif ya. Karena hutang 12 bayarnya 15, sehingga saya memiliki kembalian, yaitu kembaliannya 3. Kalau dalam rupiah, misalkan dalam uang ya, kita ubah sajalah ke dalam uang. Di sini saya memiliki hutang 12.000, bayarnya 15.000, maka saya mendapatkan kembalian 3.000, seperti itu ya. Coba kalian pahami. Yang kedua, min 8 ditambah min 11. Ini artinya karena kedua bilangan ini bernilai negatif, maka hasilnya pula akan bernilai negatif. Kemudian angkanya ini kita tambahkan 8 ditambah 11, yaitu 19, seperti itu. Kalau kalian dengan konsep hutang, silahkan. Hutang 8 ditambah hutang lagi 11. Saya udah punya hutang 8.000 di warung. Kemudian saya berhutang lagi di warung 11.000. Jadi hutang saya makin bertambah, yaitu 19.000. Seperti itu ya. Nah, contoh yang ketiga, 26 ditambah negatif 33. Nah, di sini ada nilainya positif dan nilai negatif. Angka yang terbesar yaitu menempati nilai yang negatif ini, 33 kan angka yang terbesarnya, sehingga nanti hasilnya pula akan bernilai negatif gitu. Jadi hasil itu mengikuti angka yang terbesar. Kalau dia angkanya bernilai negatif yang terbesarnya, maka hasilnya juga negatif. Kalau dia bernilai positif, angka yang terbesarnya, maka nanti hasilnya juga akan positif, seperti itu ya. Kalau dalam konsep hutang lagi, gini. Kita lihat dulu yang hutangnya ya. Di sini ada negatif 33, itu artinya saya memiliki hutang 33.000, misalkan kalau dalam bentuk uang. Saya memiliki hutang 33.000 ke warung. Kemudian di sini positif, itu artinya saya bayar. Kemudian saya bayar 26.000. Nah, saya ngutang di warungnya itu 33.000. Nah, baru bayarnya 26.000, maka saya masih hutang di warung tersebut. Berapa ribu? Ya sudah, tinggal dikurangi saja. 33.000 dikurangi dengan 26.000, ya berarti saya masih memiliki hutang 7.000, seperti itu ya. Ini kalau diibaratkan hutang dengan bentuknya uang, dengan bentuk rupiah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada operasi pengurangan pada bilangan bulat. Contoh, disajikan lagi garis bilangan. Nah, kalau ini sudah terlihat,
Ada panah yang berwarna biru mengarah ke kanan, panah yang berwarna hijau mengarah ke kiri, dan panah yang berwarna merah mengarah ke kiri. Ingat, panah yang di bawah itu adalah sebagai hasil ya. Ini artinya itu hasilnya negatif 2. Coba kita ubah ke dalam operasi pengurangannya seperti apa. Nah, di sini kita lihat dulu panah yang berwarna biru mengarah ke kanan. Itu artinya bernilai positif. Ya, coba kita hitung. Dari titik awal panah biru, yaitu dari titik 0 sampai titik akhir panah biru ada di titik 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Itu artinya positif 4. Ya, ingat simpan dulu positif 4. Kemudian lihat lagi panah yang berwarna hijau di sini. Panah yang berwarna hijau itu mengarah ke sebelah kiri. Dari titik awalnya itu 4 dan titik akhirnya ada di min 2 ya. Kita hitung lagi dari 4 sampai min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya 6 langkah ke kiri sehingga bernilai negatif. Tadi yang pertama kita punya positif 4, kemudian dikurangi 6. Nah, maka hasilnya adalah min 2, betul atau salah? Kita lihat dari panah awal warna biru sampai berhentinya panah yang berwarna hijau, yaitu dari titik 0 sampai negatif 2. Itu ada berapa langkah? 1, 2. Ada 2 langkah ke kiri, itu artinya negatif 2. Kalau 2 langkah ke kanan, itu artinya positif 2 ya, sehingga contoh dalam penerapan ke dalam bilangan bulatnya itu seperti ini. Ada 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada contoh berapa soal? Ada 3 soal. Oke. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Ada negatif 13 dikurangi 10. Nah, maka ini kita dapat menjawabnya dengan menggunakan penjumlahan juga. Karena di sini negatif, maka hasilnya pula akan bernilai negatif ya. Kemudian angka-angkanya itu 13 dan 10 kita jumlahkan. 13 ditambah 10 hasilnya 23. Sehingga untuk nomor 1 ini dia bernilai negatif 23. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada negatif 5 dikurangi negatif 18. Ya, ini artinya negatif 5 ditambah dengan 18. Kalau ada pengurangan dengan bentuk seperti ini, maka kita bisa dulu mengalihkannya. Apabila negatif bertemu negatif itu hasilnya positif. Sehingga yang negatif 5 ini ditambah dengan 18 yang hasilnya 13 gitu. Sekarang yang nomor 3. 32 dikurangi negatif 4. Nah, sama halnya dengan seperti nomor 2 tadi yang saya sudah jelaskan, apabila ada bentuk seperti ini, negatif yang berdekatan, negatif bertemu negatif, itu akan merubah tanda menjadi positif ya. Maka ini artinya 32 ditambah 4 sama dengan 36. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya memiliki latihan. Nah, pemahaman diri untuk kalian untuk berlatih mengerjakan soal operasi pengurangan bilangan bulat agar lebih paham, agar lebih jelas dan lebih bisa mengerjakan sendiri. Nah, di sini ada yang disajikan dalam bentuk garis bilangan. Kayak tadi contoh yang pertama, kemudian nomor 3 dan sampai nomor 6
Itu contoh yang barusan saya jelaskan, seperti itu. Oke, silahkan untuk pemahaman diri yang ini kalian bisa dikerjakannya di dalam buku masing-masing ya. Itu. Apabila ingin dikoreksi oleh saya, boleh kalian tinggal chat aja atau tulis komentar kalian mengenai hasil jawabannya. Tuh. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang C dulu nih. Tadi kan A-nya itu penjumlahan, B-nya pengurangan, sekarang yang C ada perkalian. Operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, di dalam operasi perkalian juga ada sifat-sifatnya seperti tadi di dalam penjumlahan. Nah, bedanya apa nanti kita lihat di sini untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Yang pertama itu sifat-sifatnya ada sifat komutatif ya, sama seperti halnya dengan penjumlahan juga ada sifat komutatif. Nah, komutatif di sini adalah penukaran tempat ya. Apabila ada A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Oke. Contohnya di sini saya memiliki 7 dikali min 4 itu sama dengan min 28. Kemudian apabila kita ditukar penempatannya, maka min 4 dikali 7 hasilnya juga sama min 28 ya, seperti itu. Kemudian ada identitas di dalam perkalian, yaitu identitasnya adalah 1. Tadi yang sudah saya jelaskan, di dalam penjumlahan identitasnya adalah 0. Ya, jadi itu yang membedakannya. Identitas penjumlahan sama dengan 0, identitas perkalian sama dengan 1. Nah, apabila suatu bilangan, atau di sini saya tuliskan dengan A, dikalikan dengan identitas perkalian yaitu 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri ya. Begitupun sebaliknya. Jika identitas perkalian dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri ya, seperti itu. Seperti contoh di sini ada 13 dikali 1, bilangan 13 dikalikan dengan identitas perkalian, maka hasilnya adalah bilangan 13 itu sendiri. Nah, seperti halnya yang contoh yang bawahnya, sama saja. Selanjutnya ada sifat distributif ya. Nah, di dalam penjumlahan tadi tidak ada namanya sifat distributif, hanya ada asosiatif ya. Kalau distributif ini mencakup penjumlahan dan perkalian gitu. Makanya di dalam penjumlahan tadi tidak ada yang dinamakan sifat distributif ya. Jika di sini A dikali B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan kita kali masuk ya. A dikali B. Nah, ini kan A kali B. Kemudian tambahnya pindahkan di sini. A dikali dengan C, maka A kali C. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, itu hasilnya akan sama dengan A kali B tambah A kali C, gitu ya. Oke, ini mohon maaf lagi. Lagi-lagi ada kesalahan ya. Namanya manusia. Tidak ada yang sempurna, pasti ada saja kesalahannya. Seperti halnya saya di sini, untuk penulisan contoh dalam sifat distributif ini salah ya. Oke, jangan abaikan saja untuk contoh distributif ini salah. Oke, seperti itu. Mungkin nanti di lain video saya akan mencontohkan sifat distributif yang benarnya seperti itu ya. Maka kita skip dulu untuk contohnya. Kemudian ada sifat asosiatif juga di dalam perkalian. Sama berarti dengan tadi penjumlahan ada asosiatif. Apabila ada A dikali B dikali C, B dan C-nya itu di dalam kurung, maka nilainya akan sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Seperti itu.
Nah, di sini contohnya, jika ada 3 dikali min 4 dikali 6, itu sama saja dengan 3 kali min 4 dikali 6. Ini kurungnya kita pindahkan, yang di dalam kurung kan ini ada B sama C. Nah, maka hasilnya akan sama jika yang di dalam kurungnya itu adalah A dikali B. Tuh. Nah, hasilnya ini sama-sama min negatif 72. Nah, selanjutnya di sini ada teori perkalian, ya. Teori perkalian yang harus kalian hafal ini adalah dasar dari perkalian bilangan bulat. Maka kalian harus hafal teori ini, ya. Untuk menghafalnya seperti ini. Jika ada penjumlahan, jika ada positif, ini kalau plus itu kita bacanya positif, kalau tanda kurang ini dibacanya negatif ya, atau plus minus. Nah, jika ada positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif. Jika ada negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Jika ada positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika ada negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham, di sini saya berikan contohnya. 12 dikali 7 sama dengan 84. Ini artinya positif dikali positif sama dengan positif ya. Ini adalah contoh yang pertama. Yang ini positif kali positif sama dengan positif. Contoh yang kedua yaitu negatif 22 dikali 3 sama dengan negatif 66. Ini untuk contoh yang kedua. Negatif kali positif hasilnya negatif, ya kan? Negatif kali positif hasilnya. Oke, sekarang contoh nomor 3 ada 35 dikali negatif 3 sama dengan negatif 105 ya. Ini artinya positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Kita lihat untuk teori yang baris ketiga. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif ya, betul. Kemudian contoh selanjutnya ada negatif 15 dikali dengan negatif 6. Itu akan menghasilkan 90. Dan ini artinya negatif dikalikan dengan negatif hasilnya akan positif. Ini adalah contoh dari teori yang baris terakhir. Negatif kali negatif sama dengan positif ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada operasi pembagian pada bilangan bulat. Di sini ada teori pembagiannya, sama halnya dengan teori perkalian tadi ya. Untuk teorinya sama, jika ada negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif, ada positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi positif hasilnya negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, ini juga sama persis ya dengan teori perkalian. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan teori perkalian atau pembagian saja. Dari salah satu teori perkalian atau pembagian, kalau kalian hafal itu sama saja dengan keduanya. Seperti itu. Nah, ini saya berikan contohnya. Di sini ada 36 dibagi 3 sama dengan 12. Ini artinya positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Ya, ini untuk lihat teori yang kedua ini. Contoh nomor 2, ada negatif 100 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah negatif 10. Ini untuk contoh yang keempat. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Selanjutnya ada negatif 64 dibagi dengan negatif 8 sama dengan 8. Ya, ini artinya negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, kalian bisa lihat yang pertama ini. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada latihan lagi, pemahaman diri untuk kalian. Ada 6 soal, yaitu 3 soal perkalian dan 3 soal pembagian. Ini yang perlu kalian hafal adalah teorinya saja.
Jika positif kali negatif, hasilnya apa? Negatif kali positif apa? Positif kali positif apa? Negatif kali negatif itu hasilnya apa? Sama halnya dengan pembagian. Teori perkalian sama dengan pembagian. Nah, untuk konsep angkanya seperti apa? Jika perkalian, maka kalian tinggal dikalikan saja seperti biasa. 24 dikali 5 itu hasilnya berapa gitu. 9 kali 11 hasilnya berapa? 20 kali 7 hasilnya berapa? Yang akan menjadi penilaian itu adalah tandanya ya. Tanda bilangannya apakah positif atau negatif seperti itu. Begitupun dengan pembagian, teorinya kalian harus hafal sama dengan perkalian, dan untuk angkanya itu tinggal dibagi seperti biasa saja. 55 dibagi 11, 72 dibagi 6, 125 dibagi 25 ya, seperti itu. Oke, di sini saya memiliki contoh soal cerita. Suatu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat Celcius ya. Ini mohon maaf ada kesalahan lagi, 0 O besar ini adalah derajat. Setelah mesin pendingin diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 2 derajat Celcius setiap 4 menit ya. Jika suhu ruangan pendingin sekarang negatif 11 derajat Celcius, mesin pendingin telah diaktifkan selama berapa lama ya maksudnya. Nah, pembahasan di sini. Ada suhu dan waktu. Oke, kita tulis dulu suhunya di sini. Karena suhu pendingin itu adalah 3 derajat, kemudian setelah diturunkan 2 derajat sampai menuju 11 derajat ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan dari 3 menuju min 11 ya. Kita tinggal kurangi 2 saja. 3 kurangi 2 yaitu 1. Mohon maaf sebelum ke sini. Kemudian 1 dikurangi 2 itu negatif 1, negatif 1 dikurangi 2, negatif 3, negatif 3 dikurangi 2, negatif 5, negatif 5 dikurangi 2 yaitu negatif 7, negatif 7 dikurangi 2 yaitu negatif 9, negatif 9 dikurangi 2 yaitu negatif 11. Sudah, kita cukup sampai negatif 11 ya, karena di sini jika suhu ruangan pendingin sekarang negatif 11 ya, negatif 11 derajat, maka kita sudahi sampai negatif 11. Nah, waktunya di sini dari karena di sini ada kalimat suhu ruangan tersebut turun 2 derajat setiap 4 menit. Jadi dari 3 derajat ke 1 derajat itu 4 menit ya turun waktunya 4 menit. Kemudian dari 3 ke min 1 itu 8 menit. Dari 3 ke min 3 itu 12 menit. 3 ke min 5 itu 16 dan 3 sampai min 11 itu ada 28 menit ya. Maka kesimpulannya mesin pendingin telah diaktifkan selama 28 menit. Ya, seperti itu. Ini adalah aplikasi bilangan bulat dalam mesin pendingin ya. Bisa diaplikasikan dalam bentuk soal cerita seperti ini. Seperti itu ya. Semoga untuk penjelasan materi kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat oleh kalian dan begitupun juga saya dan kita semua ya, sehingga kita dapat mengaplikasikan apapun materi yang telah kita pelajari itu sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya tidak hanya semena-mena belajar di kelas saja gitu ya, tapi ada gunanya juga dalam kehidupan kita, khususnya di dalam lingkungan
terdekat kita, seperti itu ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Bye bye.